Ya, selamat pagi Bu Sundari. Iya, silakan dibahas Ibu Desi untuk morning briefing hari ini. Oke, seperti yang sudah terlihat di slide yang sebelumnya ya, pekan ini ada 4 bank sentral yang akan memberikan pengumuman dan ini bisa menjadi penggerak dari market ya, terutama untuk pasar di mata uang. Ya, tadi sudah ada 2 yang sudah di breakdown. Ya, dari RBA ini eh, tetap tidak mengubah untuk kebijakan tentang suku bunga ya, terutama setelah di bulan yang sebelumnya itu memangkas level suku bunga 25 basis poin ya. Kemudian kalau diperhatikan untuk di Jepang juga sama, untuk dari BOJ ini tetap masih mempertahankan laju pembelian aset itu senilai 80 triliun Japanese yen. Ya, kemudian kalau kita lihat juga untuk di BOJ sendiri, untuk sampai perkiraannya sampai akhir tahun ya, ini berusaha untuk tidak mengubah kebijakan pelonggaran yang sudah dilakukan. Ya. Nah, kemudian ada satu kembali, ini adalah FOMC yang menjadi kunci dari 4 bank sentral lainnya. Ya, FOMC ini akan dirilis nanti di hari Kamis jam 1 dini hari. Kemudian yang keempat ini adalah Bank Sentral dari Swiss ya, yang juga dirilis di hari Kamis jam 15.30. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk masalah kebijakan mengenai suku bunga, ya ini saya ambil dari MIC ya yang kemarin dilakukan di Jakarta. Ya, untuk forecast-nya kalau diperhatikan dari beberapa bank sentral yang pekan ini akan mengumumkan hasilnya. Ya, di sini ada forecast yang diambil dari Bloomberg ya. Untuk masalah The Fed Amerika ini kemungkinan di pertengahan ya, mulai kuartal nanti masuk yang ketiga ini mulai menaikkan suku bunganya menjadi 0,5, itu berdasarkan survei yang ada. Kemudian kalau untuk ECB ataupun untuk BOJ ini tetap akan melakukan kebijakan moneter longgar ya. Dan kalau kita lihat untuk BOJ maupun ECB, jelas dengan melakukan kebijakan moneter longgar ini akan melemahkan kembali untuk mata uangnya ya. Kemudian kalau dilihat juga untuk di Aussie ini tetap masih ada peluang untuk memangkas level suku bunga di tahun ini ya. Kurang lebih targetnya untuk tahun 2015 ini adalah menjadi 2% untuk suku bunga acuannya. Nah, kemudian kalau dilihat dari hasil rilis BOJ ya, target inflasi ini untuk mencapai 2% ini diperkirakan tidak dalam jangka waktu dekat. Ya, masih untuk di tahun 2016 ya kemungkinannya. Kemudian di hari tadi pagi juga ada berita mengenai trade balance dari Jepang. Ya, kalau kita lihat ini mengalami defisit minus 0,64 T ya. Nah, ini sedikit agak lebih baik dibandingkan dari forecast analis, yaitu defisit 1,21 T. Ya, kemudian kalau kita perhatikan dari pergerakan, ya sesuai dengan forecast yang kebijakan moneter ya yang dilakukan oleh Bank Sentral dari Jepang, pergerakan untuk di dolar yen USD Japanese yen ini masih membuka peluang ini mengalami pelemahan yang cukup jauh ya. Beberapa lembaga internasional juga memforecastkan untuk dari dolar yen ini akan meraih levelnya adalah 130 di tahun 2015 ini. Ya, kemudian kalau kita perhatikan untuk di hari ini, ya hampir semua market ini masih melakukan pergerakan yang sideways. Jelas kunci utamanya ini adalah FOMC ya. Kisaran area untuk di USD Japanese Yen ini adalah resisten di 122
itu menjadi resisten kuncinya. Kemudian dengan rentang harga di support itu adalah di area 120.65. Kalau dilihat untuk prediksi sementara menjelang FOMC, pergerakan dari dolar yen ini tetap berada di rentang area tersebut ya. Kemudian kalau dilihat dengan spekulasi dari indeks dolar yang mengalami kenaikan dengan kenaikan suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed ya, ini bisa meraih lebih tinggi ya, penembusan di atas dari resisten. Target pertamanya adalah kurang lebih 100 poin ya, ke atas 123 untuk di hari ini. Kemudian kalau kita perhatikan untuk di Nikkei, ya, pergerakan Nikkei dengan BOJ yang masih tetap mempertahankan 80 triliun untuk stimulusnya, pergerakannya ini coba untuk menguji dari level resisten 19.465 ya. Kemudian untuk di pekan ini perkiraan rentang resistennya tadi 19.465, kemudian dengan supportnya 19.270. Ya, yang di blok arsir berwarna abu-abu ini merupakan perkiraan rentang harga pergerakan dari Nikkei ya, terutama untuk di hari ini. Ya, selama tidak ada penembusan dari level area tersebut, maka pergerakan Nikkei pun akan sama, akan melakukan wait and see sampai hasil keputusan nanti untuk di FOMC ya. Kemudian kalau kita lihat untuk di Hang Seng, kalau perkiraan untuk pergerakan di Hang Seng setelah kemarin cukup koreksi lumayan ya, dari level 25.000 hingga ke 23.580 ya, kurang lebih. Ya, Hang Seng ini sudah melakukan rebound kembali, namun masih tertahan di psikologis 24.000 ya. Kurang lebih tepatnya 24.050. Nah, untuk di hari ini kuncinya itu adalah resisten di 24.050. Kemudian dengan supportnya 23.750 ya. Ini adalah rentang pergerakan untuk di hari ini. Ya, penembusan untuk di resisten 24.050 jelas ini akan membuat untuk di Hang Seng juga akan melakukan naik ya, seperti dengan spekulasi dari saham Amerika pun menjelang FOMC ini juga mengalami kenaikan. Ya, dengan targetnya kurang lebih 300 poin untuk di atas jika 24.050-nya ini ditembus ya. Kemudian dari sisi Australia, ya kalau di sini tidak ada kebijakan untuk perubahannya, namun masih membuka peluang juga untuk menurunkan tingkat suku bunga di sidang reguler berikutnya ya. Nah, kalau kita lihat untuk di Australia, pergerakannya ini juga mengalami penurunan ya, spekulasi kenaikan suku bunga The Fed ini juga membawa tekanan terhadap semua major currency rival dari dolar ya. Kemudian kalau kita lihat untuk di hari ini pergerakan dari Aussie, secara overall ini masih bisa mengalami tekanan untuk ke bawah ya. Kemudian kalau kita perhatikan untuk hari ini level resisten 0.76280 itu adalah kunci resisten di hari ini. Ya, pergerakannya ini masih tertahan dengan trendline kalau di sini yang tergambar warna hitam ya. Dengan supportnya itu adalah di area 0.7600 ya, kurang lebih. Nah, ini adalah kunci untuk pergerakan dari Aussie. Ya, rekan-rekan bisa memperhatikan penembusan di atas 0.76280 akan melanjutkan rebound hingga ke 76650 ya. Dan sebaliknya kalau penembusan 0.76040 jelas ini untuk low yang dibentuk di tanggal 11 Maret kemarin. Ini akan menjadi tujuan dari pelemahan Aussie yang pertama, ya, yaitu kurang lebih mendekati psikologis, mendekati levelnya 0.75600 ya. Nah, kemudian untuk di Eropa, di hari kemarin ini ada data Socio-Economic Sentiment ya. Kalau dilihat ini hasilnya lebih rendah dari prediksi dari yang sebelumnya 58,2.
Dirilisnya untuk di bulan Februari, sentimen konsumen Ju ini adalah di 54,8. Ya, namun kalau kita perhatikan, meskipun dari lebih rendah dibandingkan dari prediksi ekonom, kalau kita lihat dari kurun waktu dari 5 bulan ke belakang ya, ini kurang mengalami kenaikan yang bagus untuk kepercayaan atau keyakinan dari investor ya, Jerman. Dan kalau kita lihat ini juga ada satu optimisme untuk investor di Jerman ini mengenai pemulihan perekonomian dari Jerman itu sendiri ya. Level di atas 50 itu juga indikasinya untuk perekonomian Jerman ini masih mengalami ekspansi ya. Kemudian ada juga laporan dari laju inflasi dari harga konsumen di zona Eropa. Ini mengalami penurunan 0,3%. Ya, kemudian kalau kita lihat juga ini juga membawa dampak ya dari pergerakan dari mata uang dari zona Eropa ya. Pergerakannya kalau dilihat ini areanya yang menjadi perhatian untuk di hari ini adalah yang diarsir dengan berwarna abu-abu ya. Di sini rekan-rekan bisa memperhatikan level resisten itu adalah areanya 1.06830. Kemudian dengan area support itu adalah 1.04600 ya. Kurang lebih teritorialnya ini akan berada di sini. Ya, sama pergerakan dari ini juga diprediksi tidak akan terlalu jauh. Ya, jika terjadi penembusan di wilayah arsir berwarna abu-abu, ya ini rekan-rekan juga dapat membuka peluang juga. Penembusan resisten ini akan melanjutkan rebound naik. Namun kalau untuk penembusan di bawah support 1.04610 ini juga akan menghasilkan pelemahan untuk di euro ya. Dengan melakukan program stimulus atau quantitative easing yang totalnya itu adalah senilai 1,1 triliun euro ya. Untuk sampai nanti di bulan September 2016 ya, secara outlook jangka panjang untuk pergerakan mata uang euro ini bisa dapat mengalami pelemahan. Bahkan pelemahan yang diprediksi ini bisa menyentuh level parity yaitu 1.0 ya. Itu adalah target dari pelemahan dari euro ya. Kemudian kalau untuk di pound sterling sama dengan pergerakan mata uang tunggal zona Eropa ya, tetap secara overall ini masih penguatan dolar, sentimen penguatan dolar ini masih mendominasi pergerakan pasar. Ya, namun kalau kita lihat untuk di hari ini, pergerakan dari mata uang pound sterling ini kurang lebih teritorialnya itu di area 1.48520 hingga ke 1.47 ya, 00 kurang lebih. Ya, dengan mediannya kalau misalkan kita lihat dari trendline itu adalah di area 1.47700 ya. Jika nanti pembukaan sesi atau market dari London berada di atas stabil di atas 1.47700, maka sterling ini akan coba untuk tes resisten 1.48520 dan juga sebaliknya ya. Kemudian kalau dilihat juga ada dari Kanada, ya ini adalah penjualan manufacturing Kanada, ini juga diforecastkan turun ya. Biro Statistik Kanada ini melaporkan penjualan pabrik di sini mengalami penurunan 1,7%, yaitu menjadi 51,4 miliar dolar Kanada ya. Kalau kita perhatikan ini adalah penurunan yang lebih tinggi ya, atau paling tinggi jika dilihat dari bulan Agustus yang sebelumnya ya. Kemudian jika kita perhatikan pergerakan juga sama.
Ya, pergerakan di dolar Kanada ini juga sama ya. Pergerakannya masih sideway, rentang harga yang diperkirakan yang menjadi kuncinya untuk di hari ini 1.28230 hingga ke supportnya 1.27330 ya. Ini adalah rentang harga yang harus diperhatikan, kurang lebih sebesar 1000 poin ya. Ini rentang pergerakannya. Ya, namun di sini untuk secara tren menengah, jika kita melihat untuk di dolar Kanada pergerakannya ini masih tren lainnya masih menungkik ke atas ya. Ya, pengertiannya berarti kelanjutan untuk bullish ataupun rally dari dolar Kanada ini masih bisa berlanjut. Ya, dengan support kalau kita perhatikan untuk di hari ini, jika di dolar Kanada ini mengalami penurunan atau penguatan ya, ini kurang lebih perhatikan levelnya 1.26600. Ya, ini menjadi kunci dari support ya, dengan trendline yang berwarna biru. Kemudian kalau kita masuk ke komoditi, ya kalau kita lihat untuk pelemahan tren bullish dari dolar Kanada ini juga terkait dengan pelemahan yang berturut-turut ya dari harga minyak ya. Kemudian kalau kita lihat secara bulanan, harga minyak di sini jika kita lihat ini sudah menembus trendline yang berwarna ungu ya, rekan-rekan bisa perhatikan di layar monitor, dan dapat menuju untuk dari harga terendah yang terbentuk di tahun 2008 ya, yaitu ke area $33 per barrelnya. Nah, ini sangat terbuka sekali peluang ya, selama kalau kita perhatikan untuk di OPEC ini juga tidak menghasilkan untuk perubahan dari produksi ya, ataupun output yang ada di pasaran. Kemudian kalau kita melihat juga untuk di Iran sendiri ya, terkait dengan program nuklir ya, ini juga siap untuk mendorong ekspor minyak ini hingga mencapai 1 juta barrel per hari. Ya, saat ini kalau misalkan kita lihat terjadi sanksi ya dari negara barat terkait program nuklir tersebut. Ya, dan hal ini juga memberikan prediksi juga dari Goldman Sachs ya. Untuk harga komoditas ini juga dapat mengalami penurunan sebesar 20% dalam 6 bulan ke depan ya. Kemudian kalau kita lihat dari minyak ya, secara keseluruhan kejatuhan harga minyak ini dikarenakan banjirnya suplai yang ada di pasaran. Ya, ini akan menunggu untuk pertemuan tanggal 5 Juni nanti ya mendatang, pertemuan OPEC yang akan coba membahas untuk masalah pasokan dari minyak dunia ya. Dan kalau untuk dari salah satu anggota terbesar dari OPEC ya, Arab Saudi, ya ini juga mengatakan juga untuk OPEC sendiri ya, untuk menjelang nanti pertemuan OPEC tanggal 5 Juni ini juga akan menahan untuk pengurangan output ya, yang diprediksi untuk Arab Saudi ini baru akan dilakukan di bulan November berikutnya ya. Ini untuk pergerakannya. Dan kemudian kalau kita perhatikan triple top yang kemarin sudah dibicarakan, area 54.20 ini tetap menjadi resisten kunci mingguan dan juga bulanan ya kalau kita perhatikan. Kemudian kalau untuk di hari ini, pergerakan dari harga minyak ini masih berada di dalam channel bearish dengan kisaran support yang terdekat itu areanya 42.40 dengan resistennya 44.17 ya. Kemudian secara outlook pergerakan dari minyak ini masih dapat melakukan pelemahan ya, dengan targetnya jika harga swing low yang terdekat ditembus ke bawah itu adalah $40 per barrelnya. Dengan catatan untuk di hari ini, jika tidak ada penembusan di atas dari resisten channel bearish 44.17, maka minyak tidak akan bergerak naik ke atas lebih lanjut ya. Tapi secara overall, tren pergerakan menengah maupun jangka panjang masih memungkinkan untuk bearish.
Kemudian kalau dari komoditi emas, ya dengan spekulasi kenaikan suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed, ya dan juga menjelang FOMC seperti histori yang sudah terjadi di bulan-bulan yang lalu ya, ini akan memberikan tekanan kepada emas ya. Pergerakannya jika rekan-rekan capture dari grafik di 4 jam, ya, bearish channel ini masih menjadi guidance untuk pergerakan dari harga emas ya. Dengan support terdekat kalau kita lihat itu 1142,50 hingga ke resistennya itu adalah 1160. Itu adalah yang terdekat. Kurang lebih rentang harga perkiraan untuk di hari ini adalah seperti kisaran support dan resistennya ya. Untuk di pekan ini jika tidak ada penembusan di atas 1160, maka pergerakan emas ini masih sangat memungkinkan untuk menguji kembali harga terendah di tanggal 7 November ya 2014 kemarin, yaitu 1130. Nah, kemudian ini adalah data ekonomi. Banyak data ya dari Inggris, kemudian juga dari crude oil inventories dan juga Kanada, disertai yang terakhir ini adalah mengenai FOMC jam 1 dini hari Kamis ya, dini hari nanti. Ya, demikian Bu Sundari, ada tambahan mungkin? Ya, Ibu Desi, tidak ya tadi sudah cukup jelas untuk informasi yang diberikan dari mulai data yang keluar pada hari Selasa kemarin serta forecast berita ya data yang akan keluar hari ini, di mana fokus utama masih terhadap FOMC statement di Amerika dan data-data yang terlihat juga di layar. Pound sterling juga nanti, maksudnya Inggris akan ini ya, ada data mengenai official bank reports yang diprediksi akan tetap mempertahankan suku bunga. Gitu. Oke, saya rasa cukup ya Pak Ibu Desi, atau mungkin ada yang ingin ditambahkan? Udah cukup ya Bu ya. Oke, kalau begitu kita tutup saja untuk morning briefing hari ini. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan yang telah bergabung pada morning briefing hari ini. Semua materi yang terdapat pada morning briefing hari ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. Namun demikian, kami berusaha menyajikan berita terbaik bagi rekan-rekan semua. Sampai jumpa di morning briefing berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.